Halo, perkenalkan, nama saya Natania Eka Fitri dari kelas 3 PHP 56 dengan NIM 19190175. Saya mahasiswa aktif semester 3 Universitas Bunda Mulia dengan jurusan Hospitality dan Pariwisata. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu makanan yang berasal dari Bali, yaitu urap khas Bali. Urap adalah hidangan berupa sayur-sayuran yang dicampur dengan kelapa parut. Jika urap biasanya memanfaatkan banyak sekali sayur-sayuran, sedikit berbeda dengan urap khas Bali ini. Urap khas Bali menggunakan jumlah sayuran yang lebih sedikit dan bumbunya akan ditambahkan dengan terasi. Kalau begitu, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan urap? Bahan yang dibutuhkan ada kangkung, kacang panjang, toge, dan kelapa parut yang sudah dibakar. Kemudian, bumbu halus yang dibutuhkan ada bawang putih, cabai merah keriting, kencur, terasi bakar, daun jeruk, garam, gula pasir, dan bawang goreng. Lalu, bagaimana cara pembuatan urap? Langkah pertama, siapkan wadah, kemudian campurkan kelapa parut dengan bumbu halus. Lalu kukus bumbu urap selama 30 menit hingga matang. Selanjutnya, kukus atau rebus sayuran hingga matang, lalu angkat dan tiriskan. Setelah diangkat, masukkan sayuran ke dalam air es agar proses pemasakannya berhenti. Langkah terakhir, campurkan sayuran dengan bumbu urap, lalu aduk hingga rata. Namun, jika urap tidak langsung dimakan, sebaiknya pisahkan sayuran dengan bumbu urap agar sayuran tidak cepat basi. Di Bali ada makanan yang mirip dengan urap, yaitu lawar. Perbedaan dari urap dan lawar ada pada penggunaan sayurannya. Urap menggunakan sayuran yang sudah matang, sedangkan lawar menggunakan sayuran yang masih mentah. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari bumbu-bumbu yang digunakan dalam pembuatan urap. Yang pertama ada bawang putih dan bawang merah. Bawang putih dan bawang merah merupakan salah satu bumbu yang digunakan hampir di setiap masakan Indonesia. Bawang putih awalnya berasal dari Asia Tengah, dan bawang merah awalnya berasal dari Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Mediterania. Selain untuk masakan, bawang putih juga sering digunakan sebagai obat. Karena itu, bawang putih memiliki julukan umbi 1000 khasiat. Bawang putih memiliki rasa yang kuat saat masih mentah. Namun, jika sudah dimasak, bawang putih akan memiliki rasa yang gurih. Sedangkan bawang merah, selain digunakan untuk bumbu, juga bisa dijadikan sebagai hiasan, yaitu dengan cara digoreng. Dalam pembuatan urap kali ini, bawang merah yang digunakan adalah bawang merah yang telah digoreng terlebih dahulu. Karakteristik dari bawang putih adalah bumbu segar dan diiris dan bisa juga bumbu parutan. Sedangkan karakteristik dari bawang merah adalah bumbu segar dan diiris. Selanjutnya ada cabai. Cabai bukanlah tanaman asli Indonesia, melainkan tanaman yang berasal dari benua Amerika. Cabai dibawa oleh pelaut Spanyol dan Portugis melalui jalur perdagangan. Dalam urap, cabai digunakan untuk menambah rasa pedas. Karakteristik dari cabai adalah bumbu segar dan diiris. Kemudian ada kencur. Kencur merupakan tanaman yang berasal dari India yang menyebar ke daerah Asia Tenggara. Kencur memiliki rasa pedas dan pahit. Karakteristik dari kencur adalah bumbu parutan. Kemudian ada terasi. Terasi merupakan bumbu yang berasal dari Cirebon. Terasi adalah bumbu dapur yang berasal dari udang atau ikan yang difermentasikan dan berbentuk pasta. Terasi udang memiliki aroma yang tidak terlalu pekat dan rasa yang dihasilkan lebih manis. Sedangkan terasi ikan memiliki aroma yang lebih pekat dan rasa yang dihasilkan lebih pahit. Yang terakhir ada daun jeruk. Daun jeruk dalam masakan memiliki fungsi untuk memberikan aroma pada masakan. Dalam pembuatan urap kali ini, daun jeruk digunakan dengan cara dibuang tulang daunnya dan dihaluskan bersamaan dengan bumbu halus lainnya. Bagaimana penyebaran bumbu di Bali? Menurut kompas.com, sampai sekarang masih belum ada penelitian ilmiah mengenai asal-usul persebaran bumbu di Bali. Namun, bagi sebagian orang Bali, mereka percaya bahwa bumbu diberikan oleh dewata.
Syahdan dan Pandaya bertapa agar dianugerahi kekuatan asa, yang kemudian doa tersebut dikabulkan oleh para dewa. Dewa memberikan rasa asin kepada Yudhistira, dan kepada Bima, Arjuna, dan Nakula mereka mendapatkan rasa sepat, pahit, dan pedas. Namun, ada beberapa bumbu yang sudah diyakini ada dan sudah dibudidayakan pada masa pemerintahan raja-raja kuno pada abad ke-9 di Bali, yaitu lengkuas, cabai, kencur, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, ketumbar, kapulaga, jeruk, dan kelapa. Rempah-rempah yang tidak ada di Bali adalah lada, pala, merica, dan cengkeh. Rempah-rempah tersebut diperkirakan masuk ke Bali melalui jalur perdagangan antar pulau atau internasional. Kesan dan pesan saya untuk masyarakat Indonesia, kita harus bangga akan apa yang kita miliki, termaksud keberaneka-ragaman dalam makanan khas Indonesia. Hal ini membuktikan kalau Indonesia merupakan bangsa yang memiliki bumbu dan rempah yang beragam, dan memiliki banyak jenis makanan yang unik dan berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki kewajiban untuk melestarikan makanan khas Indonesia. Bisa dengan mempromosikan makanan tradisional melalui media sosial, seperti Instagram atau YouTube, atau dengan skala yang lebih besar dengan mengadakan festival makanan khas Indonesia. Sekian penjelasan dari saya mengenai urap khas Bali. Maaf jika ada salah kata atau tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton.